Tetapi bekas kawan ini baru kami tahu di saat kami rapat dipanggil oleh perekonomian provinsi. Baru kami tahu ada MOU bekas kawan itu tentang pangan. Baru kami tahu, selama ini nggak tahu. Iya. Barulah tahu setelah itu. Yang jelas kan tujuannya ini. Kita yang pertama mengangkat daripada harga beras itu sendiri di petani. Kenapa selama ini beras yang berada di Kuala Kampar ini harganya tidak bisa ditentukan oleh oleh pasar. Kadang-kadang tergantung kebutuhan. Mau jual mereka harga murah, kalau terpaksa mereka juga jual. Iya. Sekarang kita mau bangun, bagaimana harga itu sama, Pak? Iya. Harga itu sama, stabil harganya. Apalagi tahun 2023 ini, mohon maaf, itu bentar lagi inflasi. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak detail datanya, saat ini kami mau detail datanya. Berapa sebenarnya hasil panen tahun ini? Ada nggak mengalami bukan mengalami kendala. Kendala dalam bidang apa? Banyak hal kan, ada banjir, ada pasang, kemudian ada hama. Kita memastikan dulu. Jika ini sudah dipastikan barang ini mantap, cukup untuk dibagi kepada ASN, maka ini akan kita teruskan pengambilannya. Jika tidak cukup, maka kami akan mereview kembali perjanjian dengan pihak Pemda. Tetapi kami tetap menjual beras penyalai. BUMD berkomitmen. Bagaimana beras penyalai ini tetap kami bisa kembangkan di Kabupaten Pelawat untuk Riau. Kami makanya sekarang ini kita turun bersama-sama ini untuk memastikan dulu kesediaan ya, karena dapat informasi kita terakhir semalam bahwa terjadi banjir di Kuala Kampar. Beberapa hari lalu beberapa daerah kan banjir, termasuk Kuala Kampar. Kalau dia banjir nanti akan timbul soalan apakah gagal panen atau bagaimana. Ini yang kita cross check. Dan tahun lalu, tahun sekarang ada perbandingan tidak? Karena kenapa? Tadi kan sudah banyak nih permintaan. ya, Tadi saya tanya tempat gabah ini gudangnya dulu MOU-nya berapa gudang? Apakah tahun ini akan bertambah lagi? 7 kan? Baru itu yang kita ingin tahu dulu ya. Dengan gabah gudang tadi 7 ini mampu ASN di Pelalawan. Dengan bertambahnya lagi berapa gudang yang perlu lagi untuk penyediaan di luar ASN? sebenarnya kalau untuk gudang itu sudah cukup. Tetapi kami ingin membagi setiap desa itu ada bagian. Kalau kemarin kan hanya terfokus pada desa Sinopi. Tahun ini kita bagaimana tambah satu desa lagi. Mungkin di sana gudangnya dulu 7, kita buat jadi 3 diambil di sini. Kemudian desa satu lagi ambil satu gudang lagi. Supaya apa? Supaya keadilan dapat, masyarakat bisa mendapatkan ada penampung. Itu yang kita inginkan. Biar masyarakat berpikir bahwa yang kita panen ini ada yang menunggu. Nah, supaya terangkat, Pak. Supaya semangat masyarakat itu berbeda, Pak. Ketika kita ngambil dengan nama Pemda aja ngambil bersemangat mereka. Nah, jadi ini yang kami apa kemudian kesediaan daripada modal kami. Mampu tak kami mengambil semua itu? Jumlahnya berapa? Katakan 5 miliar, 6 miliar. Jadi kita lihat modal kita BUMD. Jika tidak mencukupi, apakah ada petunjuk daripada Pemda itu meminjam uang atau memang cukup modal yang ada? Ini yang kita lagi minta petunjuk pada pagi nanti. Seperti apa? Saya rasa beras penyalai semua orang tahu. Cuma persoalannya beras penyalai ini ada kekurangan-kekurangan yang harus kita tutupi. Artinya kekurangan ini bukanlah terlalu maksimal saya. Masih bisa ditutupi. Mungkin alat yang perlu kita pakai, mesinnya lebih baguskan, pemutihnya dibaguskan, kemudian kemasannya dirapikan. Pak Camat. Saya ini kan lapangan nih untuk mengecek kesediaan beras. Jadi saya sebagai tuan rumah untuk saya Pak Camat, saya minta izin dulu nih membawa tim ini kawan-kawan juga dari media, Satgas Beras, Dewas, sengaja pakai cara ini kondisi lapangan menyesuaikan. Nanti mungkin gitu hemat. Ini Satgas Beras akan ngecek persediaan beras tahun ini apakah memadai untuk kita persiapan ASN atau kita udah ada MOU dengan pihak kawasan lain untuk beras kita diangkut. Nah, sekarang kan kami ingin pastikan apakah beras ini ada kendala nggak di lapangan, persediaannya naik, meningkat atau menurun. Nah itu nanti kami juga akan komunikasi juga apa hal-hal yang yang jelas sekarang kan karena musim hujan ini kan udah kita sebagian memang ada yang digenang air ya, terdiam air. Jadi panen itu kalau misalnya pakai komplain itu barangkali tidak
bisa. Karena beberapa hari ini air tergenang, jadi kan tanahnya lembut nih. Kalau pakai kompet bisa terbuat anjlok. Nah, contohnya di Sebelupi itu yang udah terpuruk itu paksa pakai alat berat lagi narik kompet itu. Jadi mungkin panen terpaksa pakai manual. pakai arit itu Iya pakai ya, harus manual. Kalau pakai komben kemungkinan besarnya seperti itu, resikonya kan, resikonya anjlok masuk ke ini. Komben itu apa Pak Camat? Komben itu alat panen, alat berat. Oh artinya komben tuh? Alat berat untuk memanen padi. Jadi langsung pakai alat itu bisa dalam waktu singkat sekian petak sawah itu selesai. Tapi kalau kita manual kan lama kan. Nah,